Terikat takdir, ibu dan anak itu pendam rindu. Inilah kisah mengharu biru di balik bahagia Aurel bersanding di mahligai lamaran, sementara sang ibu kandung Krisdayanti duduk menyaksikan. Siratan rindu itu memancar di wajah Aurel pada detik-detik paling mendebarkan menanti momen lamaran tiba. Di sebuah kamar, Aurel menonton dari layar ponsel sang ibu kandung yang ia panggil Mimi melangkah pasti menuju kursi yang telah dipersiapkan untuk dirinya tepat di samping Aurel. Aurel tersenyum, ada pancaran bahagia yang tak bisa ia tutupi. Sorot matanya menatap tajam pada sosok Miminya. Ada rindu yang terpendam di sana. Adiknya Torek yang katanya dia lebih deg-degan dia. Ada yang deg-degan guys. Semalam juga dia sempat kepikiran segala macam. Sampai dia tidur jam 3 pagi dia baru tidur. Itu cakep banget tadi ketemu di luar. Nyanyi aja yang download cuma 4 orang. Sekarang pakai Anda dengar bertebaran penyanyi. Ya terharu ya namanya anak ya pasti. Ibu mantu pasti gitu ya. Pasti ada. Terlebih Krisdayanti, nuraninya sebagai seorang ibu yang berjuang 9 bulan mengandung Aurel, merawatnya meski kemudian harus terpisah karena perceraian, pendam rindu teramat dalam. Sudah cukup lama Krisdayanti tak berjumpa sang putri sulung dari pernikahan dengan Anang itu. Apalagi ia dan sang putri sempat tersulut konflik panas beberapa waktu lalu. Itu semua kini terselesaikan. Ia duduk mendampingi serta menyaksikan sang putri dilamar Atta. Bahagianya Krisdayanti pada momen itu. Tapi waktu terasa begitu singkat untuk KD bersama putri sulungnya. Jika bisa seharian bersama, ceritanya mungkin berbeda. Tidak hanya ia memeluk Aurel sembari membisikkan sesuatu di kupingnya, serta berkata singkat pada Atta, kemudian berpose bersama. Tapi itu sudah membuat KD teramat bahagia serta mengobati kerinduannya. Seneng banget ya sayang. Aku bilang sama dia, seneng banget, kamu lengkap semuanya, ada Mimi, ada Bunda, ada Pipi. Karena walau bagaimanapun restu orang tua adalah restu dari Tuhan ya kan. Di waktu ada, tadi aku sih dibisikinnya lancar semua, aku didoain yang baik-baik. Jadi aku tadi terobati lah walaupun orang tua aku nggak hadir, tapi ngelihat orang tua dia semuanya tiga-tiganya kayak orang tua aku juga, aku seneng gitu. Untuk hari paling spesial sang putri, KD rela lakukan apa saja. Ia ingin menjadi ibu paling bahagia serta paling cantik di momen lamaran Aurel. Disinilah ketika ada perubahan dari konsep kebaya klasik menjadi kebaya modern, KD langsung bergerak cepat sebab dirinya ingin tampil sempurna untuk membahagiakan sang putri sulung. Apalagi ini menjadi peristiwa pertama buat dirinya sebagai ibu, mengantar sang putri ke mahligai lamaran. Itu maksudnya H-1 itu perubahan dari baju saya kebaya klasik ke modern. Udah itu aja, nggak usah terlalu heboh-hebohin. Pokoknya semuanya alhamdulillah jadinya bagus, gitu aja. malam sih, semalam. Ya kalau ngobrol sama orang tua, pastinya ngobrol terus. Apalagi kan sebenarnya kita siap-siapnya acara ini nih bener-bener cepet banget. Kita baru keluar dari rumah sakit, benar-benar dinyatakan sembuh tuh baru 10 hari juga. Jadi benar-benar cepet semua, cuman alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya seneng banget lah pastinya gitu. Jadi obrolan sama orang tua tuh memang udah banyak. Cuman kan memang kalau dari kayak keluarga, orang tua semua segala macam kan tahu kalau aku tuh dari dulu memang cita-citanya pengen nikahnya muda gitu. Jadi bisa terlaksana tuh ya seneng, dan alhamdulillah orang tua ngebantu. Mungkin klise, tapi tak pernah lekang maknanya bahwa cara terbaik untuk bahagia adalah bersyukur pada apapun yang diberikan Tuhan. Anak-anak hadir bahkan dengan membawa cara itu. Setidaknya, KD telah merasakan itu sejak melewati persalinan dengan taruhan nyawa. Anak-anaknya telah mengajarkan rasa syukur. Bersama rasa syukur itu, perjuangan saat hamil Aurel kembali menyelimuti dirinya. Rasanya tengah melankoli. Sang putri yang dulu ia jaga dalam kandungan, rela pertaruhkan nyawa saat melahirkan, memberinya ASI, kini siap membina rumah tangga. Dan kenangan saat mengandung Aurel, seperti menambah bahagia KD di tengah penantian menyaksikan sang putri bersanding cantik di pelaminan tanggal 3 April nanti.
kalau ngidam sampai spesial gitu nggak, karena saya 4 anak hamilnya ngebok ya, nggak hamil kebo ya, nggak ada disuruh bed rest, nggak ada capek-capek gitu, jadi semua masih aktif gitu. Ya mirip siapa sih? Lucu-lucu lah ya, kalau Aurel lebih mirip ayahnya, dia lebih mirip saya. Ya apa? Memang waktu itu lagi trennya itu kalau Aurel Winnie the Pooh, kayaknya Winnie the Pooh dia. Kalau Azriel Teletubbies. Jadi memang itu ngidamnya itu, satu Winnie the Pooh, satu Teletubbies, karena tahunnya 98 dan 2000. Kalau Aurel itu kan lagi 98 itu kan lagi krisis moneter ya. Jadi saya mengalami hamil dengan kenaikan berat badan yang sangat-sangat besar. Saya naik 30 kilo karena saya banyak makan bakso juga gitu ya. Terus semuanya pedes-pedes. Terus ya udah, memang anak pertama ya, jadi ya dinikmatin gitu ya. Dan yang mungkin memorinya lebih banyak mama saya yang menangkap, karena Aurel sama Azriel tuh yang handling waktu habis lahiran tuh mama saya, sebulan 2 bulan itu mama saya. Dan ya karena memang saya namanya umur 21 yang lahirin ya, jadi lebih banyak istirahat waktu itu gitu. Kade terus mengenang Aurel, sang putri yang menjadikan dirinya sempurna sebagai seorang wanita saat pertama kali membina rumah tangga. Tak hanya berbagi bahagia dengan ungkap kenangan saat hamil Aurel, Kade yang begitu sumringah dan berseri wajahnya bercerita tentang arti dibalik nama Titania yang disematkan pada Aurel. Mendasari pemberian nama Aurel. Jadi Titania itu karena saya nonton Titanic itu sampai ngidam sampai 15 kali nonton. Jadi namanya Titania. Tapi Titan itu kuat ya, sesuatu yang kuat, person with big knowledge dalam Di sela-sela luapan rindu Kade untuk Aurel, dengan berbagi kenangan masa kecil sang putri, ia yang kini membina rumah tangga bersama Raul Lemos, serta dikaruniai 2 buah hati lagi, tak lupa memberi nasihat pada sang putri untuk bersabar menghadapi gejolak-gejolak kecil menuju pernikahan. Saya bilang pokoknya jangan capek-capek lah ya, fokus. Pasti itu kalau udah menjelang perkawinan pasti akan banyak gesekan-gesekan, jadi kalian harus kuat-kuat gitu. Semoga nanti pas akad itu menurutku lebih deg-degan daripada ini sih. Ya iyalah, pasti itu sangat amat deg-degan. Akad tuh aku lebih nggak kuat lagi sih ya, karena ini aja kita udah ngerasa ya bagaimana hati kita kayak ini mimpi kita bisa ngelamar anak perempuan orang, dan ini bakal jadi calon istriku, calon ibu dari anak-anakku juga. Ya masa depanku lah sama dia gitu. Jadi nanti ketika akad kita akan mempersiapkan yang sebaik mungkin dan seaman mungkin dan menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya. Betul. Tak hanya tentang Aurel, Kade pun luapkan rindu pada sang putra Azriel. Yang makin membahagiakan lagi, Kade untuk pertama kalinya berjumpa kekasih Azriel di momen lamaran Aurel Sabtu kemarin. Gak banyak cerita sih ya, namanya juga suasananya lagi nggak santai, lagi ada acara gitu. Jadi dengan gestur aja dia udah bisa menangkap. Saya bilang sering jadi model gratisannya Azriel ya, juga itu ketawa-tawa aja. Yang penting saya udah titip-titip lah yang baik-baik sama Azriel, saling kalau namanya suka sama suka itu kan harus saling memberi, saling menerima ya. Kalau anak-anak muda kan memberi ilmu, cocok satu sama lain dilanjutkan, kalau nggak cocok ya jangan dipaksa. Nah, memang kalau kita bicara mengenai hubungan ibu dan anak gitu ya, mungkin bisa dibilang semua juga complicated, ya nggak sih? Nggak ada yang mungkin hubungannya mulus begitu aja, karena berpuluh-puluh tahun bersama dengan orang yang sama, ya orang yang sama ya pasti ya orang yang melahirkan kita, cuma pastinya gitu, nanti yang pasti ditunggu-tunggu ketika diadakan akad nikah adalah prosesi sungkeman, di mana di situ biasanya benar-benar mengharukan, karena di situ bisa mencurahkan semua hati, diberikan nasihat, pasti luar biasa. Luar biasa ya. Oh, ibu fokusnya
fokusnya ke sana. Saya fokusnya ke kata bakso tadi loh. Oh. Ya. Kok maksudnya bisa luar biasa yang ngasih. Itu berarti memang Mimi Kade itu orang yang humble sekali. Walaupun sudah menjadi pejabat yang ngasih, tapi tetap makanannya bakso loh. Luar biasa. Jadi mungkin kita, Mimi Kade pasti perawatannya berapa ratus juta, pasti makanannya diet, salad atau lain sebagainya. Tapi ternyata nggak makan bakso juga tuh ternyata Bu ya. Bener. Tapi jangan banyak-banyak. Karena tadi katanya kebanyakan, jadinya naik 30 kg. Iya, kalau misalnya banyak-banyak mungkin